Hello guys, kembali lagi bersama gua di Cun Academy Forex. Nah, di video kali ini gua akan bahas yang namanya fair value gap. Nah, masih banyak yang DM gua di Instagram, di TikTok, dan di kolom-kolom komentar. Itu masih banyak yang bingung cara mengidentifikasi area fair value gap. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah fair value gap area kosong atau tidak efisien pada grafik harga yang menunjukkan ketidakseimbangan antara tekanan beli dan jual yang disebabkan oleh pergerakan pasar yang sangat cepat. Oke, ini menciptakan celah atau ketidakseimbangan di mana tidak ada transaksi yang sepenuhnya mengisi harga. Nah, jadi fair value gap adalah ketidakkeseimbangan. Oke, fair value gap seringkali merupakan jejak dari aktivitas smart money atau institusi besar dan cenderung akan dikunjungi kembali oleh harga untuk mengisi atau menyeimbangkan area tersebut di masa mendatang. Nah, jadi fair value gap adalah itu harga yang tidak seimbang itu. Itu bahasa simpelnya seperti itu. Harga yang tidak seimbang. Nah, contohnya di market itu seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ini kalian bisa lihat, ini adalah candle satu, ini candle 2, dan ini candle 3. Nah, ini ya. Ini 1, 2, 3. Oke. Nah, di candle satu ini kalian bisa lihat ini ekor dan ini ekor atas, ini ekor bawah nih. Ini yang harga yang terendah, ini harga yang tertinggi. Nah, yang dinamakan sebagai fair value gap itu kalau lagi bullish, oke ya. Kalau lagi bullish, lagi tren naik, itu fair value gap itu terbentuknya seperti ini. Candle satu, high candle satu itu nggak boleh bersentuhan dengan high low candle ketiga. Oke. Nah, ini candle kedua apa, Bang? Nah, inilah yang dinamakan fair value gap. Yang candle kedua ini karena di sini tidak ada di sini terjadi yang namanya ketidakseimbangan harga. Seperti itu. Nah, kalau ekornya seperti ini nih. Contoh ekornya seperti ini. Nah, di sini nggak ada yang namanya fair value gap seperti itu. Nah, kalau ekornya dia nggak bersentuhan seperti ini, dia nggak bersentuhan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai fair value gap. Nah, cara mengidentifikasi, cara menggambarnya seperti apa? Nah, kalian bisa masuk ke garis kotak ini. Nah, terus kalian gambar seperti ini. Nah, ini. Nah, ini saya ubah warnanya dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah area fair value gap yang lagi bullish. Seperti itu. Nah, jadi cara nandainnya itu dari ekor high di sini dan low ekor candle ketiga. Jadi candle 1 dan candle 3 itu menjadi acuan ya, apakah terbentuk yang namanya fair value gap seperti itu. Nah, contoh ekornya seperti ini, dia turun seperti ini. Dia semakin seperti inilah. Nah, dia ada fair value gap tipis. Nah, ini juga dinamakan sebagai fair value gap. Yang penting ekornya itu dia nggak bersentuhan seperti itu. Jadi kalian harus paham ya, ini candle pertama dan candle ketiga. Nah, high candle pertama dan low candle ketiga itu nggak boleh bersentuhan seperti itu. Ini contoh yang lagi uptrend. Nah, kita masuk ke yang lagi downtrend. Nah, yang lagi downtrend juga sama. Nah, kalian harus mengidentifikasi di sini terjadi yang namanya candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga. Nah, candle pertama itu low candle pertama nggak boleh bersentuhan dengan high candle ketiga. Nah, jadi kebalikannya. Nah, kalau lagi bullish, high candle pertama nggak boleh bersentuhan dengan low candle ketiga. Nah, kalau yang lagi bearish, low candle pertama itu nggak boleh bersentuhan dengan high candle ketiga. Seperti itu. Nah, di manakah letak fair value gap? Nah, letak fair value gapnya sama, kalian tinggal tandain dari ekor to ekor seperti ini. Nah, ini adalah area fair value gap. Nah, yang candle kedua ini yang disebut dengan fair value gap yang ini. Nah, karena di sini terjadi yang namanya ketidakseimbangan harga seperti itu. Nah, kalau ekornya seperti ini gimana, Bang? Nah, kalau ekornya seperti ini nggak ada yang namanya fair value gap karena ekornya bersentuhan. Nah, ekornya bersentuhan. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat simpel ya untuk mengidentifikasi yang namanya fair value gap. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung aja cari di market ya. Gue contohin langsung di market. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita cari-cari aja ya.
Sini kita cari yang namanya fair value gap. Nah, fair value gap seperti mana? Nah, ini adalah fair value gap. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini candle pertama, ini candle kedua, dan ini candle ketiga. Nah, yang kita tandain kalau lagi bullish apa? Yang pertama itu high candle pertama. Nah, dan kita akan cari yang namanya low candle ketiga ini. Nah, ini adalah area fair value gap kita. Nah, ini adalah area fair value gap. Nah, ini yang lagi bullish. Kalau yang lagi bearish ini mana ya? Yang lagi bearish kita cari yang lagi bearish. Nah, ini yang lagi bearish. Nah, kalau lagi bearish yang kita cari apa? Yang kita cari adalah low candle pertama itu nggak boleh bersentuhan dengan high candle ketiga seperti ini. Nah, berarti ini adalah area fair value gap kita. Nah, kalian bisa lihat dia masuk area value gap. Di sini ada penurunan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tandain semua dulu ya. Kita tandain, kita belajar tandain yang namanya fair value gap. Nah, ini kalau seperti ini gimana, Bang? Kalau seperti ini candle bullish, tapi ini candle bearish, tapi di sini ada fair value gap. Nah, ini juga bisa disebut dengan fair value gap. Jadi kita hanya fokus di candle yang paling tinggi aja di sini. Yang paling tinggi berarti yang ini low candle pertama dan high candle ketiga seperti ini. Dan di sini juga ada sini dan di sini. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalian tinggal latih aja ya, tinggal melatih diri kalian untuk menentukan yang namanya fair value gap. Nah, kalau ini seperti ini gimana, Bang? Di sini nggak ada fair value gap. Ini candle 1, candle 2 dan candle 3. Sini nggak ada fair value gap. Nah, jadi kita tinggal cari. Nah, di sini di bawah lagi ada ini candle pertama. Berarti kalau lagi bullish, high candle pertama itu nggak boleh bersentuhan dengan low candle ketiga. Nah, ini adalah area fair value gap. Nah, jadi tugas fair value gap tersebut adalah ketika harga ngebreak area fair value gap, harga udah naik, dia akan retest kembali menutup area fair value gap tersebut. Nah, untuk cara entry-nya itu nanti gua akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, di sini kita belajar dulu cara menentukan fair value gap tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini candle pertama, low candle pertama itu nggak boleh bersentuhan dengan high candle ketiga. Seperti itu. Berarti ini yang dinamakan sebagai fair value gap. Seperti itu. Ini sangat-sangat simpel sebenarnya guys. Kalian tinggal latih aja. Nah, ini candle pertama, low candle pertama nggak boleh bersentuhan dengan high candle ketiga. Nah, gitu bre. Kalian tinggal latihan aja ini untuk menentukan cara fair value gap seperti itu. Nah, untuk cara entry-nya gua akan bahas di next video ya. Gua akan bahas di next video. Nah, PR gua ya, PR buat kalian itu kalian tinggal mapping, kalian mau pakai di time frame H1, M5, M15 itu bebas. Yang penting kalian mapping zonanya fair value gap. Kalian belajar mapping. Nah, untuk video selanjutnya gua akan kasih tahu cara entry menggunakan fair value gap. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you the next video. Dadah.